Ini adalah Mi Smart Air Fryer 3,5 liter. Satu lagi produk Internet of Things atau IoT dari Xiaomi yang baru aja dirilis di Indonesia bulan lalu. Seperti apa sih pengalaman aku menggunakan produk ini? Bersama aku Birgit Ajeng, tonton terus Brigit's Life and Style. Jujur aja ya, dulu tuh aku pikir Xiaomi kayak cuman iseng aja bikin produk-produk non-smartphone. Ya kayak brand-brand besar yang tiba-tiba merilis produk yang aneh, unik, dan limited. Contohnya tuh udah ada banyak banget, kayak misalnya Tesla yang merilis short pants dan tequila, kemudian ada lagi The Boring Company yang merilis penyemprot api, dan satu lagi nih contohnya, ada Bugatti yang bikin kapal. Tapi ternyata Xiaomi tuh nggak cuma iseng ya, mereka benar-benar serius menggarap produk-produk non-smartphone yang udah banyak banget dijual di pasaran. Aku aja tuh sampai kayak lupa produk-produk apa aja saking banyaknya. Nih ada beberapa sih yang masih aku inget, kayak misalnya penyedot debu, lalu ada juga air purifier, lalu ada lagi pompa ban, dan penyedot air kalau misalnya kita mau ngambil air dari galon, dan masih banyak lagi. Kalau misalnya kalian nggak percaya atau kalian penasaran dengan produk-produk dari Xiaomi, produk-produk non-smartphone-nya, kalian tuh bisa langsung deh cari aja di e-commerce yang ada di Indonesia, kayak misalnya Tokopedia, Shopee, dan lainnya. Dan kalian pasti akan kaget deh ketika kalian melihat atau menemukan produk-produk unik tersebut. Khusus untuk produk IoT, Xiaomi itu memang kelihatan serius banget ya untuk melengkapi ekosistemnya dengan merilis banyak produk yang saling melengkapi satu sama lain. Nah, kelengkapan ekosistem dari produk IoT dari Xiaomi bisa kalian lihat di aplikasi Mi Home. Nah, bicara soal Mi Smart Air Fryer ini, kehadiran produk ini tuh sebenarnya bikin aku kayak kaget banget ya. Aku tuh nggak nyangka aja kalau Xiaomi tuh merilis produk yang fokus untuk peralatan dapur. Ini tuh kayak kabar gembira banget sih buat cewek-cewek, ibu-ibu kayak aku. Iya, sebelum aku bicara lebih jauh soal produk ini, aku mau kasih info ke kalian dulu nih, khususnya buat para cowok-cowok yang belum tahu soal air fryer itu apa sih. Jadi, air fryer ini sebenarnya adalah alat penggoreng, tapi tidak memerlukan minyak terlalu banyak, atau bahkan kalian tuh nggak perlu pakai minyak sama sekali saat menggoreng menggunakan air fryer ini. Kenapa demikian? Karena air fryer ini memasak makanan menggunakan udara yang sangat panas. Klaim Xiaomi sih, dengan menggunakan air fryer, kita bisa mengurangi pemakaian minyak goreng sebanyak 85%. Buat orang-orang yang lagi belajar untuk memulai pola hidup sehat kayak aku, klaim ini tuh menarik banget ya. Karena sebagian dari kita juga tahu bahwa kebanyakan makan gorengan itu nggak baik untuk kesehatan. Nah, tadi aku juga kebetulan udah sempet bikin tempe goreng pakai Mi Smart Air Fryer ini. Dan ini dia contohnya. Kalian bisa lihat di sini tempenya tuh bener-bener kering teksturnya dan nggak ada bekas minyak sedikit pun di tempenya. Jadi ini tuh kayak bener-bener apa ya, sehat karena ini tuh nggak pakai minyak goreng. Dan teksturnya juga mirip kayak tempe yang digoreng pakai minyak goreng di atas kompor. Jadi kalian tetap bisa merasakan nikmatnya makan tempe goreng sekaligus mendapatkan manfaat kesehatannya karena tempe goreng ini kaya akan protein. Kalau teman-teman lihat, desain Xiaomi Smart Air Fryer ini memang nggak terlalu futuristik. Jadi nggak akan terasa aneh sendirian kalau kita letakkan di dapur berdampingan dengan rice cooker, oven, atau peralatan masak yang lain. Ukurannya juga relatif kecil, tepatnya 33,5 dikali 25,2 dikali 30,4 cm. Bobotnya 3,9 kg. Tegangannya 220 sampai 240 volt dan daya rata-ratanya 1500 watt. Kalau kita letakkan di dapur, mata kita pasti akan fokus sama tombol atau yang berfungsi sebagai bisa kita puter-puter di depan ini. Apalagi kalau misalnya kita colokin ke listrik, terus tombol powernya kita pencet, layarnya akan langsung nyala seperti ini. Semua pengaturan menu ada di tombol yang bisa diputer ini ya teman-teman. Secara garis besar, menunya cuma ada dua sebenarnya, yaitu otomatis dan manual. Otomatis itu berarti kita memilih 8 preset yang sudah disediakan Xiaomi saat akan memasak sesuatu. Misalnya sayap ayam, udang, kentang goreng, atau lainnya.
Nah, kita tinggal pencet aja presetnya. Dan Xiaomi Air Fryer ini akan mengatur sendiri suhu serta durasi masaknya. Kedua, ada mode manual. Kita bisa atur sendiri suhunya dari 40 sampai 200 derajat Celcius. Waktunya bisa bermacam-macam, bahkan sampai 24 jam. Tapi pas aku coba sih, durasi masak ini tergantung juga ya sama suhu yang kita setel. Maksudnya, kita nggak bisa masak dengan suhu 200 derajat Celcius sampai 24 jam. Lagi pula, masak apa sih yang selama itu bisa gosong nanti makanannya? Yang mau makan juga keburu lapar dan tagihan listrik nanti bisa makin boncos. Terus tempat masaknya ada di mana? Ada di sini nih teman-teman. Ini tinggal ditarik aja dan tada, ini dia. Kapasitasnya 3,5 liter. Cukuplah kalau buat goreng kentang untuk sekeluarga. Oh iya, tempat masaknya ini juga sudah dilengkapi dengan lapisan anti lengket. Dan saat kita beli, akan dapat juga nih tempat memanggang dan tatakan seperti ini. Yang namanya IoT sudah pasti pintar. Jadi, Xiaomi Smart Air Fryer ini sudah bisa terkoneksi ke Wi-Fi di rumah. Dan kita bisa mengendalikannya menggunakan aplikasi di smartphone. Cara nyambungin ke smartphone juga gampang banget. Kita tinggal cari aplikasi Mi Home di Play Store, kemudian ikuti proses setup-nya. Jangan lupa login atau bikin dulu akun Xiaomi kalau kalian belum punya. Kalau sudah login, kita tinggal ikutin aja langkah-langkahnya, seperti yang bisa kalian lihat di layar. Oh iya, supaya aplikasi Mi Home bisa mendeteksi air fryer, jangan lupa kalian reset dulu Wi-Fi di air fryer-nya. Caranya, masuk ke setting kayak gini. Kemudian cari Wi-Fi, lalu pencet reset. Kalau logo Wi-Fi-nya udah kedap-kedip, itu artinya kita sudah berhasil meresetnya. Nah, kalau udah nyambung, kita bisa pilih dulu lokasi si air fryer ini diletakkan di mana. Di sini aku meletakkannya di dapur. Dan begini nih bentuk menu utamanya. Kalian bisa lihat ya, di situ ada beberapa resep yang tersedia. Dan juga ratusan resep tambahan lainnya. Kalau punya resep sendiri, kita juga bisa loh menambahkan secara manual dengan gampang banget. Kalau sudah tersambung atau terkoneksi ke smartphone, cara menggunakan air fryer ini juga jadi gampang banget. Kita bisa mengendalikan produk ini dari jarak jauh. Misalnya ya, ketika aku pengen bikin menu brunch kentang goreng di jam-jam 10 atau jam 11 pagi gitu. Nah, aku bisa menyiapkan kentang gorengnya dulu pagi-pagi dan aku masukin dulu nih ke air fryernya dulu di sini nih. Nah, setelah itu aku bisa tinggal kerja dulu, berhubung aku masih kerja dari rumah, aku tinggal dulu kerja, nanti di jam-jam 10 atau jam 11, aku bisa mengaktifkan air fryer ini dari meja kerja aku lewat smartphone. Aku juga nggak perlu ribet-ribet mengatur suhu dan waktu memasaknya, karena Mi Smart Air Fryer ini sudah otomatis mengatur durasi memasak dan suhunya, jadi udah gampang banget deh ya. Aku sempet nih nyobain masak nugget dengan air fryer ini. Nuggetnya aku simpan dulu di freezer, jadi bisa dibilang ini adalah frozen food. Kemudian aku coba masak 3 potong aja buat ngetes di awal. Nah, waktu memasak, aku pilih waktunya 15 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Sewaktu proses memasak sudah mulai, air fryer ini tuh akan mengeluarkan suara yang nggak lebih berisik dari kipas angin, alias lebih berisik kipas angin dibandingkan air fryer ini. Dan ketika memasak, air fryer ini tuh bodinya akan terasa panas ya di bagian kanan dan kiri sini. Jadi ini bisa jadi catatan buat kalian yang sudah punya anak usia balita, kalian harus hati-hati banget ya ketika air fryer ini tuh lagi aktif, lagi proses memasak, hati-hati banget jangan sampai bodinya ini disentuh oleh anak-anak. Dan memang ketika aku ukur pakai thermal gun, suhu dari bodi di samping kanan dan kiri ini tuh mencapai 70 derajat Celcius. Tapi kalian nggak perlu khawatir untuk bagian depan dan bagian gagang dari Mi Smart Air Fryer ini, karena bagian depan dan bagian gagangnya ini tuh suhunya tetap normal, jadi tetap aman. Satu lagi, selama proses memasak, udara panas tuh akan keluar dari bodi belakang Mi Smart Air Fryer ini. Jadi aku kasih catatan lagi buat kalian, hati-hati jangan sampai kalian menyentuh bodi belakang ini, dan kalau misalnya kalian punya anak-anak juga hati-hati banget ya sama bodi belakang dari produk ini. Yang menarik, waktu aku masak, saat proses memasak setelah 9 menit, layar dari air fryer ini akan mengeluarkan notifikasi please shake.
Ini tuh mengingatkan kita untuk membalik makanan yang ada di dalam air fryer ini. Ini prinsipnya sama ya, kalau misalnya kita masak pakai minyak goreng di atas kompor. Kita tuh harus sering membaliknya supaya matangnya merata. Demikian juga ketika kita menggoreng menggunakan air fryer ini. Dan momen yang paling aku tunggu-tunggu akhirnya tiba. Nugget yang aku masak akhirnya mateng. Dan ketika aku perhatikan, kematangannya tuh memang cukup merata ya di bagian luar dan dalam. Dan ketika aku coba, rasanya tuh sama kayak kita menggoreng nugget menggunakan minyak di atas kompor. Jadi teksturnya itu renyah di luar dan lembut di dalam. Bedanya, nugget kali ini jauh lebih sehat karena aku menggorengnya nggak pakai minyak sama sekali. Terus terang, walaupun aku baru memasak 1-2 makanan yang simple banget menggunakan Xiaomi Smart Air Fryer ini, aku tuh kayak udah tertarik banget deh pengen beli produk ini. Pertama, karena hasil masaknya tuh tetap enak, dan kedua pastinya jauh lebih sehat karena aku bisa memasak tanpa menggunakan minyak goreng sama sekali, atau kalaupun memang terpaksa pakai minyak goreng, paling cuma sedikit ya minyak goreng yang diperlukan. Dan ketiga, cara pakainya yang sangat mudah banget dan aku bisa mengendalikannya lewat smartphone. Satu-satunya kendala atau kekurangan dari air fryer ini adalah daya listriknya yang lumayan gede. Jadi saran aku buat kalian, sebelum kalian membeli produk ini, kalian tuh perlu memastikan dulu kalau daya listrik di rumah kalian cukup. Kalau dayanya sudah di atas 2200 volt ampere, menurut aku itu sih udah cukup aman ya. Sebenarnya aku tuh masih penasaran sih, kepingin nyobain bikin beberapa resep makanan menggunakan air fryer ini. Dan kebetulan juga Xiaomi tuh kayak udah nyiapin berbagai resep yang bisa kita contek dengan gampang banget. Tapi sayangnya kedekatan waktu aku bersama Xiaomi Smart Air Fryer ini tuh nggak lama ya. Jadi ya aku sebagai awalan nyoba menu makanan yang simple-simple aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian yang memang lagi mencari peralatan dapur yang bisa mendukung pola hidup sehat kalian. Apalagi selama di masa PPKM seperti sekarang ini. Demikian review aku mengenai Xiaomi Smart Air Fryer ini yang harganya sekitar 1 jutaan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa kalian like dan subscribe Brigitte Life and Style. Sampai ketemu di video selanjutnya.